warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi penyiapan anggaran studi kasus pada New York Times. Kelompok 4 beranggotakan Raden Roro Mira Rahayu 2018-390, Nihayatul Laili 2018-399, Sadeva Hilmiah 2018-400, dan saya sendiri Tahira Cita Rahma 2018-432. Pengertian anggaran sendiri itu merupakan suatu rencana kuantitatif periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan yang meliputi aspek keuangan dan non-keuangan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran yaitu pengetahuan tentang tujuan serta kebijakan perusahaan, yang kedua data masa lalu yang ketiga kemungkinan perkembangan ekonomi, lalu yang keempat pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Lalu yang kelima, perubahan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Lalu ciri-ciri anggaran, yaitu yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Lalu yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Dan yang keempat, penyusulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Lalu yang kelima, hanya perlu diubah jika ada keadaan khusus. Dan yang terakhir, apabila terjadi penyimpangan harus dianalisis sebab akibat yang terjadi. Anggaran harus dibuat secara realistis dan teliti. Next. Lalu ada fungsi dan manfaat. Fungsi pokok anggaran ada 4. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua coordinating atau koordinasi, yang ketiga ada supervision atau pengawasan, lalu yang keempat ada controlling atau pengendalian. Lalu manfaat dari anggaran yaitu seluruh kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, lalu yang ketiga menghindari pemborosan pembayaran yang tidak perlu, lalu yang terakhir dapat memanfaatkan sumber daya ya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana secara efisien. Lalu review penelitian. Di sini ada yang pertama ada Venerandra Atria dari Scrip yang jurnal yang berjudul Evolusi Industri New York Times Digital. Dan objeknya yaitu New York Times Digital, variabel terkaitnya sistem pengendalian manajemen yang terkait dengan proses penganggaran yang secara menyeluruh, variabel bebas independen yaitu dasar-dasar dari sistem informasi dan komunikasi. Lalu metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan penentuan sampel, waktu, dan data penelitian dilakukan secara purposif. Lalu hasil dari penelitiannya yaitu keseluruhan penelitian tentang transformasi dan evolusi pada sistem industri. New York Times berlandaskan dasar konsep atau dasar sistem informasi dan komunikasi untuk proses solusi atau penyelesaian masalah serta dalam rangka peningkatan atau perkembangan industri ini menunjukkan nilai yang cukup baik. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Hal ini lantaran ditemukan bahwa pada sistem digital yang diterapkan di perusahaan tersebut mampu meningkatkan serta mengembangkan perusahaan dalam rangka penyimpangan dengan kecanggihan teknologi agar dapat terus maju. Menariknya, berdasarkan dari ciri hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa nilai dari kemampuan transformasi atau evolusi industri dengan kecenderungan lebih untuk daerah yang baik pada ketersediaan jaringan dan juga teknologi serta kondisi lingkungan yang juga aman. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya nilai atau dasar-dasar pada sistem informasi dan komunikasi serta juga sistem pengendalian manajemen pada suatu industri atau perusahaan secara tidak langsung telah menjadi pedoman untuk masyarakat di dalam setiap segmen atau sektor multidisipliner. Serta kelekatan inilah yang menjadi identitas masyarakat untuk terus dapat menjaga dan juga melestarikan budaya pada lembaga sosial. Lalu selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran ringkas perusahaan. Profil perusahaan, New York Times memiliki 2 bisnis utama yang terbagi dalam 2 unit usaha, yaitu The New York Times Company atau NYTC dan The New York Times Digital atau NYTD. Keduanya mengembangkan dan mengoperasikan 2 situs web, yaitu nytimes.com dan boston.com. New York Times Company. Perusahaan ini pertama kali terletak di Amerika Serikat bagian selatan yang memiliki beberapa properti media penyiaran. Selain itu, perusahaan memberikan berita yang bernilai tambah kepada pembaca kelas atas. New York Times merupakan
aktiva terbesar perusahaan yang dibangun selama bertahun-tahun melalui analisis dan laporan terbaik. Surat kabar ini juga memenangkan beberapa penghargaan, lebih banyak dari surat-surat kabar yang lain. Selanjutnya, tahun sebelumnya meningkatkan investasinya di New York Times NYTT secara besar-besaran, tetapi di awal tahun 2001 laba menurun. Akibatnya, toleransi terhadap kerugian NYTT telah terakumulasi ukuran dengan cepat. New York Times Digital. NYTT telah mengembangkan dan mengoperasikan 2 situs web. Kedua situs tersebut memberikan akses internet ke berita lengkap. NYTT bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis company digital archive distribution yang menyediakan informasi dari berita penelitian. Kemudian, problem terkait perusahaan. Tahun 2001, perusahaan New York Times mengalami angka pertumbuhan tahunan terbesar 0,3% pada kuartal kedua. Selain itu, tanggal 11 September mengalami peningkatan rasa ketidakpastian secara dramatis. Adanya masalah kerugian keuangan di akhir tahun 2000 dan awal tahun 2001 sebagai akibat dari perubahan pesat perspektif Wall Street dengan memulai evaluasi .com berdasarkan profitabilitas daripada revenue growth sehingga menimbulkan baik di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran ringkas perusahaan. Profil perusahaan New York Times memiliki dua bisnis utama yang terbagi dalam dua unit usaha yaitu The New York Times Company atau NYTC dan The New York Times Digital atau NYTD. Keduanya mengembangkan dan mengoperasikan dua situs web yaitu nytimes.com dan boston.com. New York Times Company. Perusahaan ini pertama kali terletak di Amerika Serikat bagian selatan yang memiliki beberapa properti media penyiaran. Selain itu, perusahaan memberikan berita yang bernilai tambah kepada pembaca kelas atas. New York Times merupakan aktiva terbesar perusahaan yang dibangun selama bertahun-tahun melalui analisis dan laporan terbaik. Surat kabar ini juga memenangkan beberapa penghargaan, lebih banyak dari surat-surat kabar yang lain. Selanjutnya, tahun sebelumnya meningkatkan investasinya di New York Times NYTT secara besar-besaran, tetapi di awal tahun 2001 laba menurun. Akibatnya, toleransi terhadap kerugian NYTT telah terakumulasi ukuran dengan cepat. New York Times Digital. NYTT telah mengembangkan dan mengoperasikan dua situs web. Kedua situs tersebut memberikan akses internet ke berita lengkap. NYTT bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis company digital archive distribution yang menyediakan informasi dari berita penelitian. Kemudian, problem terkait perusahaan. Tahun 2001, perusahaan New York Times mengalami angka pertumbuhan tahunan terbesar 0,3% pada kuartal kedua. Selain itu, tanggal 11 September mengalami peningkatan rasa ketidakpastian secara dramatis. Adanya masalah kerugian keuangan di akhir tahun 2000 dan awal tahun 2001 sebagai akibat dari perubahan pesat perspektif Wall Street dengan memulai evaluasi .com berdasarkan profitabilitas daripada revenue growth sehingga menimbulkan dua kali pengurangan karyawan dan penghapusan fitur-fitur yang tidak menarik perhatian pelanggan. Oke, perumusan masalah. Pertama, strategi apa yang diterapkan oleh New York Times Digital. Kedua, bagaimana dampak New York Times Digital terhadap perusahaan. Ketiga, apa dampak internal kinerja New York Times Digital setelah beroperasi. Keempat, apa yang membedakan pengelolaan New York Times Digital pengelolaan perusahaan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis strategi yang diterapkan. Strategi utama yang diterapkan oleh NYTD merupakan konversi koran cetak ke konten website yang akan ditampilkan di internet. Masyarakat didorong NYTD guna mendapatkan komunikasi dan kerjasama mencari inspirasi dan ide-ide baru melalui fitur interaktif dan fungsi halaman web karena NYTD mempunyai tujuan inovasi baru yang kreatif dengan menggunakan potensi dari multimedia internet. NYTD menggunakan cara ini untuk mendapat kesan bahwa bisnis mereka dan budaya mereka berbeda dari yang lain. Dalam perkembangan organisasi, NYTD melakukan perbaikan struktur organisasi secara internal. Kombinasi sentralisasi dan desentralisasi pada organisasi NYTD diterapkan secara baik, walaupun pada dasarnya NYTD merupakan organisasi desentralisasi.
Dalam penganggaran, NYTD menggunakan pendekatan bottom-up untuk melibatkan karyawan mereka mengatur harapan dan tujuan mereka sendiri dalam periode keuangan yang diberikan. Dampak terhadap perusahaan. Performa keuangan NYTD sudah mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini tentu saja mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi hal ini tidak bisa menjadi satu-satunya acuan, karena ketidakjelasan masih banyak terjadi, seperti nilai transfer antar divisi. Pada awalnya terdapat kekhawatiran terkait penawaran isi surat kabar di internet secara gratis. Ditakutkan akan ada pengaruh negatif yang terjadi pada penjualan langganan. Namun, kekhawatiran itu pun lenyap setelah membandingkan jumlah pembaca pada situs web dengan pembaca surat kabar cetak. Kekhawatiran pada registrasi online akan mencuri pelanggan juga hilang karena hasil survei dan kelompok. Sekarang, situs web lebih dianggap sebagai aktiva pelengkap dan bukan pesaing. Dampak terhadap kinerja NYTD setelah beroperasi. Pada awalnya perusahaan sempat bingung akan menggunakan sistem perekrutan internal atau eksternal karena adanya perusahaan yang telah mengakar sebagai perusahaan surat kabar tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan perubahan budaya ini dapat diatasi sehingga dapat membuat karyawan bekerja dengan keadaan yang fresh dan penuh kekreatifan. Persepsi negatif muncul karena keadaan ekonomi NYTD terus merugi. NYTD dituntut untuk membuat peningkatan pada keuntungannya dengan cara mengefisiensi biaya operasional yang lebih besar ditingkatkan. Karena hanya terfokus pada generasi pendapatan dan tidak memperdulikan tentang biaya. Untuk memberikan pemahaman bahwa model bisnis utama pada situs media tidak mungkin mengambil keuntungan penuh dari potensi internet, namun juga harus dilihat secara keseluruhan dari surat kabar sehingga nytimes.com diakui dalam internal sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. Perbandingan pengelolaan NYTD dengan perusahaan modal. NYTD dengan modal Ventura sebenarnya dapat dibandingkan. Modal Ventura ini diberikan ke perusahaan baru yang memiliki potensi tinggi. Tidak beda jauh dengan NYTD. Model Ventura lebih cenderung untuk bisnis semacam proyek tertentu yang mengincar profit jangka pendek dalam kurun waktu tertentu, dan sedangkan dilihat dari cara NYTD dikembangkan dan telah tumbuh dengan berusaha sebaik mungkin untuk menyejajarkan dengan budaya newspaper yang telah ada dan sampai bisa membangun budaya sendiri. NYTD sebaiknya tidak dijadikan sebagai perusahaan model Ventura, karena NYTD dapat menjadi sebuah keunggulan yang dapat bersaing dalam jangka panjang bagi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, evaluasi. Meskipun organisasi ini belum menciptakan laba setelah beroperasi selama 6 tahun, menurut kami karena adanya struktur organisasi yang baik, menyebabkan divisi NYTD bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pengoptimalan kolaborasi antara perusahaan dan NYTD perlu ditingkatkan. Ada salah satu hal terkait pernyataan NYTD tentang keinginan mereka menjadi organisasi yang independen. Karena pada faktanya terdapat hal penting yang NYTD tidak melakukan secara independen, yaitu tentang konten utama yang ada pada web, berupa berita yang berasal dari jurnalis surat kabar. Dengan ini, agar NYTD dapat membuktikan pernyataannya, perlu dibentuk tim khusus yang menyediakan konten berita. Jadi menurut kami salah satu hal inilah yang perlu diperbaiki NYTD independensi. Selanjutnya, rekomendasi. Perlunya pemberlakuan pengoptimalan kolaborasi antara perusahaan dan NYTD perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, agar NYTD dapat membuktikan pernyataan mengenai keinginan untuk dapat menjadi organisasi yang independen, maka perlu dibentuk suatu tim khusus yang dapat menyediakan konten berita. Jadi, salah satu hal inilah yang barangkali perlu diperbaiki dari NYTD independensi. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu usaha yang tersistematis dari suatu perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, perusahaan media New York Times bertujuan mengembangkan usaha serta sistem pengendalian manajemen perusahaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sehingga dengan cara ini diharapkan dapat berperan sebagai pembanding prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting serta tak lupa menerapkan proses penyiapan anggaran yang tepat.
Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.